Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sudah 3 minggu lebih kita tidak bertemu bertatap muka, tapi di dalam Tuhan kita tetap bertemu. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sampai pada hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hamba-Mu di dalam keterbatasan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau tolong supaya dapat menyampaikan di dalam roh dan kebenaran. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita boleh mengikutinya. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu sekalian, inilah pembacaan kitab dari Yohanes yang sama-sama akan kita renungkan. Bapak Ibu sekalian, peristiwa pembasuhan kaki ini kapankah terjadi? Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini 1 hari sebelum dia ditangkap, 1 hari sebelum ia menderita, 1 hari sebelum dia disalibkan. Saat itu murid-muridnya berkumpul dengan Tuhan Yesus, mereka makan bersama berjamuan terakhir. Yesus mengambil basi, air, dan membasuh kaki murid-muridnya itu.
Biasanya di budaya kuno, tradisi mereka yang datang bertamu ke rumah tuan, ke rumah teman, dan tuannya itu menyediakan air untuk dicuci, untuk mencuci kaki. Dan yang melakukannya adalah budak. Budak yang dikatakan adalah orang yang lebih rendah menurut mereka, dan mereka yang mencucikan kaki. Dan biasanya pembasuhan itu dilakukan bukan orang yang selevel, tapi bukan orang yang lebih tinggi kepada orang yang rendah, tapi adalah budak. Malah mereka mengatakan orang Yahudi tidak boleh menjadi budak, dan mereka tidak mengizinkan orang Yahudi membasuh kaki orang lain, apalagi yang lebih rendah. Tapi saat ini kita melihat sebaliknya, yang membasuh kaki bukan murid-murid kepada guru, tapi adalah guru, adalah Tuhan. Dia membasuh murid-muridnya, kaki murid-muridnya. Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi. Ini adalah hal yang sebaliknya. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan ini menunjukkan apa? Kita dapat melihat bahwa Yesus dengan rendah hati, kerendahan hati Yesus. Yesus dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh mencuci kaki murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah teladan yang baik. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Pada biasanya pembasuhan itu dilakukan orang sebelum masuk ke dalam rumah. Dan saat ini mereka sedang makan, yaitu suatu situasi yang tidak harus yang melakukannya, tapi Yesus melakukannya. Suatu waktu yang boleh dikatakan Yesus dengan rela melakukannya, membasuh kaki murid-muridnya yang belum dicuci itu. Bapak Ibu sekalian, Yesus menunjukkan kepada kita kerendahan hatinya. Tindakan Yesus menanggalkan jubahnya, mengikat kain lenan di pinggangnya. Setelah dia membasuh, membersihkan dengan kain itu, dia melap kakinya. Bapak Ibu sekalian, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Suatu kerelaan, suatu kasih. Kita melihat seorang yang betul-betul rendah hati yang mau melakukannya, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari kerendahan hati Tuhan Yesus ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa makna di balik peristiwa ini? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa maknanya? Apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ini adalah bukti kasih Yesus yang sangat besar sekali. Yesus mengasihi murid-muridnya dari awal, dan sampai akhirnya pun Tuhan Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Kita bisa membayangkan nggak? Yesus tahu loh, besok dia akan menderita, dia akan dijual, dia akan menderita susah. Kalau kita sebagai manusia, kita tahu kita besok mau mengalami masalah. Mungkin hari ini yang terpikirkan adalah apa yang harus saya lakukan. Yang kita pikirkan bagaimana cara saya menyelamatkan diri. Bagaimana yang penting saya bisa lolos, bagaimana saya supaya bisa tidak menderita. Tapi Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya. Yang dia pikirkan adalah murid-muridnya. Dia melakukan hal yang benar-benar dikatakan ini betul-betul Yesus melakukan sebagai bukti bahwa dia mengasihi murid-muridnya. Dan pada umumnya zaman itu, orang yang lebih tinggi yang mencuci, membasuh, melayani orang yang lebih rendah. Kalaupun ada sesama teman yang selever gitu, masa selever kita sama-sama teman itu sebaya, kalau kita melakukan membasuh kaki gitu, itu mempunyai satu arti, yaitu untuk menunjukkan kasih kepada teman kita ini. Nah, ini Tuhan Yesus bukan hanya selever, dia tidak selever dengan murid-murid, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, tapi dia melakukan kepada orang yang lebih rendah. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus melakukan bukan untuk memamerkan kerendahan hatinya, bukan. Dia rendah hati, dia melakukan itu karena apa? Karena kasihnya kepada murid-muridnya. Dan dia bukan hanya membasuh 11 murid, orang yang dia kasih, orang yang menyayangi dia, tapi ada satu orang yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot.
Tuhan Yesus tidak memilah-milah. Dia juga membasuh, mencuci kaki Yudas Iskariot. Orang yang akan menjualnya, orang yang akan membuatnya menderita. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan, seandainya kita tahu ini teman kita ini, rekan kita ini, orang ini akan membuat kita susah, akan membuat kita menderita. Sanggupkah kita melayani dia? Sanggupkah kita mengasihi dia? Sanggupkah kita memberi yang terbaik untuk dia? Tapi Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, akan menjual dia. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan membasuh kaki Yudas Iskariot. Ini membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Membuktikan bahwa kasih Yesus sangat besar untuk murid-muridnya. Bukan hanya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Mengasihi saya dan saudara. Mengasihi saya dan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, seberapapun berdosa kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, dengan kerendah hatian ini, Yesus yang dengan penuh rendah hati membasuh kaki murid-muridnya, yang bisa kita pelajari, kita tahu maknanya, membuktikan wujud bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kasih Yesus sangat besar untuk kita. Dan yang kedua, pembasuhan kaki murid ini melambangkan pembersihan dosa. Waktu Yesus melakukan pembersihan satu dengan yang satu, yang lain, sampai akhirnya kepada Petrus. Petrus katakan, Yesus, engkau hendak membasuh kakiku? Itu tidak akan terjadi. Lalu Yesus mengatakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus, engkau tidak boleh membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Yesus mengatakan, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Lalu Petrus mengatakan, kalau begitu jangan hanya kakiku, tapi tanganku dan seluruh badanku, tolong bersihkan. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Orang yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi, tapi cukup untuk mencuci kakinya. Ini artinya apa? Ini artinya membuktikan, ini adalah penyucian dosa. Tuhan Yesus sudah membersihkan dosa-dosa kita, sudah menguduskan kita karena anugerahnya. Kita disucikan, kita dikuduskan bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah menguduskan kita, menyucikan kita. Tapi setelah pengudusan itu, apakah kita tidak bisa lagi melakukan dosa? Kita bisa jatuh di dalam dosa. Orang yang sudah mandi, dia keluar, dia berjalan lagi, berjalan kaki, dan waktu sampai ke rumah dia tidak perlu mandi lagi, tapi dia perlu mencuci kakinya. Dan kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan banyak dosa. Karena itu kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan Yesus, meminta belas kasihannya, meminta anugerahnya untuk mengampuni kita. Tuhan Yesus berjanji, setiap kita datang kepadanya, dia akan mengampuni kita. Dosa-dosa kita sudah disucikan dan kita sudah dikuduskan. Saat kita berbuat dosa lagi, melakukan kesalahan lagi, datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengampuni. Dan juga penyucian ini, bagaimana kita bisa menyucikan kita, bagaimana supaya kita hidup tidak berbuat dosa lagi, yaitu kita harus disucikan melalui firman-Nya, yaitu melalui firman Tuhan kita disucikan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang akan mendidik kita, mengajar kita, menerangi jalan kita, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu sekalian,
Kita membaca firman Tuhan bukan untuk supaya secara rutinitas, oh setiap hari saya membaca sebagai orang Kristen saya membaca. Bukan hanya sekedar membaca, tapi saat kita membaca, kita harus mengetahui apa firman Tuhan ini berbicara kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan ini sudah mendidik saya. Apa yang harus saya lakukan? Mengajar saya, menuntun saya. Dan dengan pedoman firman Tuhan ini, saya membaca karena hanya firman Tuhan ini sebagai pedoman hidup saya. Saya menjalani hidup bukan karena kata si A, kata si B, kata pendeta saya, kata penginjil saya, kata siapa, tapi kata Tuhan. Yang kita tahu dari mana? Yaitu dari firman Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, saya nggak bisa membaca lagi karena mata saya sudah rabun. Kita bisa mendengarkan. Sekarang banyak tersedia audio-audio yang kita bisa membaca, mendengarkannya dari Kejadian sampai Wahyu. Itu membantu kita supaya kita tidak berjalan pada jalan yang salah. Bapak Ibu sekalian, pembasuhan kaki murid-murid ini membuktikan bahwa ini melambangkan pembersihan dosa. Tuhan Yesus sudah membersihkan dosa kita. Dan kita juga setiap hari membersihkan dosa kita, yaitu kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, di mana kita telah diajar oleh Tuhan Yesus mengenai kerendahan hatiannya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kerendahan hatian Yesus? Apa sih makna pembasuhan kaki ini? Yang ketiga adalah Tuhan Yesus ingin memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus ingin teladan yang sudah Dia berikan ini dilakukan oleh orang-orang Kristen. Di dalam ayat ke-13 Tuhan Yesus katakan, kamu menyebut aku guru, Tuhan, benar, katamu itu tepat. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki murid-murid, membasuh kaki sesamamu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah teladan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita disuruh membasuh kaki Tuhan, mungkin murid-murid tidak merasa keberatan ya. Oh, Tuhan kok dia adalah maha kuasa, maha adil, dia levelnya lebih tinggi, saya akan membasuhkannya, tidak menjadi masalah. Tapi ini loh, kamu harus membasuh dengan sesamamu. Mungkin secara manusia kita katakan, kok saya harus melakukannya? Siapakah dia? Kenapa harus saya? Orang lain kan bisa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ini teladan. Kamu melakukannya karena ini adalah teladan yang saya berikan. Kamu memandang aku dengan teladan yang sudah saya berikan, kamu lakukan pada sesamamu, pada orang lain. Ini adalah panggilan dari Tuhan. Ini adalah suatu teladan yang sangat indah yang Tuhan ingin kita semua melakukan, melayani sesama. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan ya boleh dikatakan tidak mudah. Kadang-kadang kita ya tanpa sadar bisa memilih-milih pelayanan. Orang yang dengan baik dengan saya mau melayani. Ini orang yang ini kita memilih-milih. Mungkin orang yang lebih rendah, orang yang tidak mengenakan, yang menjengkelkan, kita bisa memilih-milih. Tapi Tuhan katakan apa? Lakukan kepada sesamamu. Karena apa? Karena saya sudah melakukannya. Ini teladan yang sudah saya berikan padamu. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang sudah melakukannya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang bukan hanya tahu, tapi bisa melakukannya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu sekalian, pernah satu orang teman, dia cerita kepada saya, kita ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita kepada saya, itu loh teman saya punya teman, dia bilang, hari itu dia masuk rumah sakit, dia adalah guru, dan waktu dia masuk rumah sakit, dia mau keluar rumah sakit, tahu nggak? Itu pemilik sekolahnya, pemilik sekolah itu, pimpinan sekolah pemiliknya yang mendorongkan kursi roda, ya, yang dia karena dia sakit, dia mau keluar, dia belum bisa jalan, dia mengantar dengan kursi roda sampai ke mobil, sampai keluar. Wah, itu orang Kristen itu baik sekali ya. Itu pemilik sekolah itu mau melakukan hal itu kepada gurunya. Lalu teman saya itu tanya,
kamu kenal gak orang itu? Saya bilang, yang mana? Ada akhirnya, saya bilang, saya kenal orangnya. Iya, itu teman lama saya. Dia bilang, wah, orang Kristen baik ya. Ya, karena dia bilang orang Kristen baik, teman saya baik. Saya bilang, oh iya, saya kenal. Coba aja dia bilang, oh yang ini orangnya jelek-jelek, jahat. Saya akan pura-pura nggak kenal gitu ya. Nah, setelah itu saya ketemu dengan teman lama saya yang dikatakan sebagai pemilik sekolah itu. Saya bertemu dia dan saya katakan, hai, hari itu kamu ya yang mendorong kursi roda guru kamu yang sakit sampai keluar ya. Dia kaget, kok kamu bisa tahu? Saya bilang, iya dong, parabola ada di mana-mana. Lalu bilang, aduh itu bukan hal yang besar kok, hal yang kecil kok, simple kok, hanya mendorong aja sampai keluar, tidak menjadi hal yang besar. Saya bilang, nah, hal yang kecil itu sudah membuat orang terharu. Saya bilang, makanya bisa sampai ke telinga saya, kamu melakukan hal yang kecil itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin menganggap, hal ini kecil lah, gak perlu dilakukan lah. Saya ini kan bos, ngapain untuk lakukan? Tapi dari hal kecil ini, kita sudah bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan menginginkan kita melakukan hal kecil. Mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, tapi Tuhan yang menginginkan kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kadang-kadang saya di dalam gereja, pagi di toilet ya, mungkin kita lihat ada tisu yang mungkin karena sengaja atau tidak sengaja akhirnya mungkin jatuh, tidak masuk ke dalam tong sampah, dan akhirnya bertumpuk-tumpuk. Orang lalu lalang, jemaah lalu lalang, tapi tidak ada yang memengutnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui, ada OB, ada OG, ada cleaning service yang bisa melakukan. Untuk apa saya melakukannya? Hal kecil ini orang lain bisa melakukannya. Nanti kalau saya melakukan, tangan saya jadi kotor. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dia melakukannya bukan untuk pamer, tapi kenapa? Karena kasihnya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia untuk membasuh kita, menyucikan kita. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik untuk kita. Mari layani satu dengan yang lain. Hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kerendahan hatian. Itu tidak mudah. Saya juga tidak mudah rendah hati. Kenapa? Karena saya punya egois, sombong. Tapi Tuhan terus menerus mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Mari kita rendah hati, belajar dari Yesus. Yesus yang adalah Allah datang ke dunia, menjadi hamba, menjadi budak, menderita. Karena apa? Menunjukkan kasihnya untuk saya, untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita juga mengasihi orang lain karena kita sudah dikasihi. Mari kita melayani orang lain karena kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami dari awal sampai kesudahan. Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat-saat kami mengalami pergumulan, saat-saat kami jatuh di dalam dosa, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mau mengampuni kami saat kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu besar yang Kau berikan pada kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan yang baik, yang rendah hati pada kami. Biarlah kami juga belajar dari-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi orang lain. Kami mau melayani sesama kami, mau melayani orang lain. Karena Engkau telah terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, perkataan manusia sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang terus-menerus menerangi hati kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami ini, kami melakukan hal yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin.